Dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri hari ini. Apakah kami juga diperkenankan ketika nanti salinan ijazah Pak Joko Widodo itu juga kami melalui mediasi itu tadi, tidak melalui uji konsekuensi. Sebentar. Ini bingung lagi nih saya ini jadinya. Tadi dibilang katanya ijazahnya sudah diberikan salinannya. Pemohon sudah menyatakan iya betul diterima. Termohon menyatakan juga sudah diterima. Kalau kok mau mediasi ijazah lagi? Yang dihitamkan. Oh, yang dihitamkan. Berarti Anda bingung antara dikecualikan dan tidak dikecualikan. Tipe toh Mas? Bingung, pegangan Mas kalau bingung. Ya, karena kami menambahkan aja, Dipertegas saja. Dipertegas. Itu informasi dikecualikan atau tidak yang ada di dalam dokumen itu. Kalau dikecualikan, saudara belum melakukan uji konsekuensi, kan itu perintah majelis. Kalau ya majelis terkait yang tadi dihitamkan itu biar dikasih kesempatan pada saat mediasi. Jadi Anda jangan mengatur kami, ya kan ya? Anda itu sudah ada regulasi, itu sudah diberikan hak istimewa. Anda boleh menyatakan itu dikecualikan, silakan. Terlepas bahwa pemohon setuju atau tidak setuju itu soal lain. Anda diberikan oleh undang-undang bahwa silakan untuk mengecualikan. Tapi untuk Anda menyatakan dikecualikan harus ada uji konsekuensinya. Anda wajib melakukan itu. Jangan betul-betul saja komentar termohon. Nanti ini peringatan terakhir, kalau Anda masih berkomentar kursi dan petugas tolong diajak diam. Palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Nomor induknya 008, nomor seri ijazahnya 0008112. Itu punyanya Joko Wahyudi. Cek ke sekolahan, kalau nggak punyanya Joko Wahyudi tembak kepala saya. Lapor ke polisi, tiba-tiba saya ditangkap, diadili secara gelap, ya toh, divonis 3 tahun, ya toh, dan saya masuk penjara 2,5 tahun. Saya pulang, Pak. Keluarga saya sudah dihancurkan, istri saya sudah dihamili, KTP saya dibuang, diganti, saya nggak punya identitas. Itulah kelakuannya Jokowi. Mengenai pernyataan saya Jokowi anak PKI, lah memang PKI kok, gitu. Dan itu tidak mengandung peristiwa hukum karena tidak ada larangan anak PKI jadi presiden. Yang saya tuntut adalah kecermatan administrasi siapa itu. Tapi sekarang masalahnya sudah bergeser karena saya telusuri semua ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Nomor induknya 008, nomor seri ijazahnya 0008112. Itu punyanya Joko Wahyudi. Cek ke sekolahan, kalau nggak punyanya Joko Wahyudi tembak kepala saya. Gitu. Jokowi itu kelas 1 aja bertelur 2 kali. Saksinya namanya Suryo Atmanto, posisinya sekarang komisaris utama PT Bukit Asam. Biar Pak Jokowi marah. Ketika Pak Jokowi minta, Pak Panglima ini tolong dong nenek kan bintang 3. Oh baik Pak, saya cek dulu Pak. Saya periksa, nggak ada yang nggak benar, saya periksa. Setelah berat badannya turun 6 kilo, saya kasih lembaran. Ini kesalahanmu, mau dilanjutkan apa tidak? Kalau kamu nggak mau, lapor lewat jalur mana bilang. Besok saya panggil Pak Panglima, dia masih suka di sana. Oh ya Pak, nggak apa-apa Pak, bagus di sana aja. Ulang tahun TNI di Cilegon tahun 2017, Pak Jokowi itu jalan kaki, naik ojek, jalan kaki, naik ojek. Istrinya tiba, naik ojek, jalan kaki, naik ojek, tiba setelah acara selesai. Gatot yang menyambut bersama Tito waktu itu, menyambut kedatangan Presiden. Mohon maaf Bapak Presiden, rakyat begitu mencintai TNI, membludak semua, tidak bisa terbendung. Ya kata. Diam-diam Jokowi tugaskan Pratikno, telepon Kapolda Banten. Waktu itu Kapolda Banten Sigit, yang Kapolri sekarang. Kami tidak dilibatkan Pak, kata. Ditelepon Korlantas sama Pramono Anum, kami tidak dilibatkan.
Oh, begitu cara kau mengapakan saya. 1 bulan 2 bulan kemudian di pestanya anaknya Jokowi dan kemudian si Bobby itu, Rizal Ramli di samping saya. Pan, udah tahu Soeharto Raja Jawa yang sadis. Ini lebih sadis lagi gitu. Kau ngomong apa Rizal? Kau lihat dulu di mana Gatot katanya. Panglima. Panglima Gatot itu duduk biasa-biasa di dekat anggota-anggota DPR, staf kedutaan. Pakai jad. Kolehannya yang namanya Tito, yang namanya Ria Mizat, Luhut, Pratikno itu pakai mawar merah, panitia. Mau nyalam karpet merah itu tidak bisa dilewati Gatot. Dia berbaur nyalam. Waktu pulang mobilnya tidak bisa masuk. Bus. Istrinya duduk di kursi plastik. Aku bilang Erlangga, itu istri Panglima loh. Nunggu mobil, bus. Kami sama-sama naik bus. Terus aku bilang ke Rizal, game ini aku bilang. Benar, 5 bulan sebelum waktunya dicopot dia Gatot. Dan jagonya Jokowi, dia pasang Muldoko. Tiba-tiba Muldoko dibikin berperan di pesta perkawinan itu. Itu style daripada. Jadi Anda nggak membela Jokowi lagi? Jokowi mania dan Prabowo mania. Ya kan? Kita membela Jokowi ya. Kan ini sudah selesai. Dengan Prabowo Jadi ini. tidak lagi Tapi membela ketika Jokowi. itu, Oke. ketika ya, Tidak. ketika Yes. Jadi Anda tidak lagi membela Jokowi? saya masih membela Jokowi yang benar. Kalau itu salah, kita juga katakan salah. Anda membela Prabowo? Jelas itu saya membela Prabowo. Anda ngerti siapa Jokowi? Jelas kami Anda juga ngerti siapa Prabowo? Kita mengerti Prabowo. Maka berlakulah dalil ahdian. Anda bisa menjawab belah. Logiknya begitu. Tidak ada yang namanya adu domba, Bung Rocky. Bukan adu domba, dalilnya ahdian bilang begitu. Dan itu dalil di mana-mana. Satu kalimat saja. Tidak mungkin seorang hamba mengabdi pada 2 tuan. Bos, Dia akan lebih mencintai yang satu daripada yang lain. Kita Sudah ini itu bukan hukumnya. menghamba. Makanya pertanyaan Bung Rocky tadi, lu ke Jokowi apa ke Prabowo? Karena lu punya 2 tuan. Nah, orang yang selalu tampak punya 2 tuan itu punya potensi lebih besar daripada yang 1 tuan untuk menciptakan adu domba. Kira-kira gitu Bung Rocky ya? bagaimana menciptakan adu domba? Kita kan nggak ada di dalam lingkungan istana yang dimaksudkan dari Ini ya. Bang Adian, Bung Rocky. Oke, saya usut lebih dalam lagi ya. Kata Jokowi mania, pakai K di belakang apa tidak? Kenapa pakai Mania, Pakai K, nggak mania pakai saja. K. Prabowo mania atau Prabowo mania? mania? Oke. Anda tahu nggak arti kata mania? The fools, orang yang nggak bisa berpikir tuh. Orang yang mentalnya terganggu namanya mania. Itu istilah psikologi. Lain dengan Jackmania, orang yang memang membangkitkan semangat karena olahraga. Dalam politik, seorang mania itu seorang bangsat. Nggak nggak? Terus saya mau terangkan Dalilnya dari mana Pak untuk dalilnya dari mana mengatakan itu secara psikologi? Saya terangin ya. Ya. Kata dasar dari mania di dalam bahasa Greek artinya mereka yang kacau mentalnya. Cari di Google, jangan ChatGPT. Cari. Saya mau terangin sama saya. Tapi saya ingin meluruskan ini, Pak Jokowi. Apa yang Kalau bilang Jokowi mania dan Persija mania, Oh, Persija itu saya mania pada Persija tuh. Oh jelas karena itu. kami juga sebagai relawan. Yes. ya, sebagai relawan juga sama dengan Bung Rocky. Ya Pada kan? orang, lu mania pada orang aja lu sakit jiwa. Loh, kita nggak mania pada orang. Jokowi itu aja sekedar nama. Astaga. Ya kan? Kita nggak bisa dengan mengatakan bahwa itu. Enggak arti kata mania. Coba itu dulu. Nanti saya cari di Google. Iya cari dulu sekarang. Kau carikan aja Google. Tunggu, Adian bacain coba mania artinya. Mania adalah kekacauan pikiran yang hebat, kegilaan, penyakit jiwa, keinginan yang berlebihan atau tidak masuk akal, gara gila yang. Yes. Ya ini kata Google ya. Iya. Itu pentingnya belajar. Selamat datang sahabat politik di channel Kabar Politik Viral.
Tempatnya kita membedah, mengulas, dan menyuarakan fakta-fakta politik paling panas yang sedang menjadi sorotan publik Indonesia saat ini. Sahabat politik, dinamika politik di negara kita akhir-akhir ini semakin memanas. Isu demi isu terus bergulir, mulai dari perdebatan pembuktian keabsahan dokumen penting pejabat publik, jalannya proses persidangan di pengadilan, hingga sorotan tajam terhadap penegakan hukum dan azas keterbukaan. Sahabat politik, dimanapun Anda berada, masyarakat hari ini tentu menanti satu hal utama, kejujuran dan keadilan yang seadil-adilnya. Publik sudah semakin kritis dan cerdas ketika ada isu atau tuduhan serius yang mencuat di permukaan, penjelasan yang transparan, serta proses hukum yang akuntabel adalah harga mati. Kita melihat bagaimana pandangan para pakar hukum, kesaksian di persidangan, hingga riak tanggapan dari para netizen di media sosial terus bermunculan. Ada yang menuntut pembuktian secara lugas, ada pula yang mempertanyakan konsistensi penegakan hukum kita. Seperti yang kita tahu, sahabat politik, dalam prinsip konstitusi, tidak ada satupun warga negara yang kebal hukum. Semua sama di hadapan hukum. Sebagai masyarakat biasa, kita tentu berharap para penegak hukum dan lembaga terkait maupun mampu berdiri tegak secara independen tanpa terintervensi oleh kekuasaan apapun demi memastikan masa depan hukum dan demokrasi Indonesia tetap berjalan di jalan yang benar. Nah, bagaimana tanggapan dan pandangan Anda mengenai dinamika politik yang sedang hangat ini, sahabat politik? Sampaikan pendapat dan analisis Anda secara bijak di kolom komentar di bawah, agar kita bisa saling bertukar pikiran. Jangan lupa untuk dukung terus channel Kabar Politik Viral dengan cara like, comment, subscribe, dan bagikan video ini agar Anda tidak ketinggalan update berita dan analisis politik terkini. Baiklah teman-teman semua, mari kita membacakan tanggapan-tanggapan netizen melalui komentar di kolom komentar di bawah. Tak kalah menarik dari cuplikan video ini. Endang Gepoi memberikan komentar, tangkap Jokowi dan bazar-bazarnya. Teman kita Mulyono memberikan komentar, bongkar semua kebohongan yang menyangkut soal ijazah yang dipersengketkan. Teman kita Udini Badi memberikan komentar, tangkap dan adili Rojong Ngibul. Teman kita Nur Zaidi memberikan komentar, tangkap Jokowi, usah bertele-tele. Teman kita Umasman, bongkar semua kasusnya. Teman kita Curfiksion memberikan komentar, hari ini berita dari persidangan, mantap, nggak tahu deh besok baru lagi. Teman kita Api DJ memberikan komentar, hahaha, akibat kena prank Pak Jokowi jadi begini nih. Teman kita Muhammad Udin memberikan komentar, termul lapar dapat nasi bungkus lagi. Teman kita Haryanto memberikan komentar, becik ke titik olok ketoro Jokowi kena karma UGM yang mengeluarkan ijazah oyo tekan terus. Teman kita Ibrat Kaliang memberikan komentar, termul terlanjur makan uang haram hasil korupsi Mulyono selama berkuasa. Segala kebohongan dan kelicikan Mulyono akhirnya terbongkar juga. Teman kita Samira Kota memberikan komentar, adili dunia akhirat atas kebohongan yang luar biasa, ranking-ranking dunia saking hebatnya. Teman kita Pak Sugeng memberikan komentar, Pak Presiden Prabowo jangan diam aja dong. Teman kita Zuraida memberikan komentar, tangkap Rektor UGM bersama ternak-ternak JKW biar mereka merasakan apa yang dirasakan oleh Bambang Tri dan Gus Nur Nur. Memberikan komentar saudara kita Kasnadi Lampung memberikan pendapat, mampus para termul, kelipungan pembohong dipuja-puja akhirnya terbongkar kelicikan dan kebohongannya. Teman kita Pak Sugeng 4 memberikan komentar, pembohong harus diadili, sudah memenjarakan Gus Nur dan Pak Bambang, tuntut ganti rugi. Pak Prabowo, tunjukkan kepemimpinanmu pada rakyat yang ditindas oleh Jokowi.
Teman kita Sudirman Dirman memberikan komentar adili Jokowi kalau ijazahnya palsu karena telah membohongi seluruh rakyat Indonesia. Teman kita Sia Murdiana memberikan komentar, Pak Bowo jangan diam aja, oyo ijazah Jokowi tidak sah, bagaimana sikap Anda? Teman kita Ari Wahyudi memberikan komentar, Jokowi tidak pernah kuliah, gimana mau punya ijazah asli? Teman kita Pestro Lubekele memberikan komentar, kami rakyat biasa berdoa semoga para penegak hukum dan hakim membuat keputusan yang sejujur-jujurnya di atas kasus ijazah JKW mantan presiden ke-7 ini. Teman kita Andi Agustina memberikan komentar, setelah bapak, anak juga harus adili karena sudah menipu dan menindas rakyat selain termul. Teman kita Satuntun Semua memberikan komentar, polisi bela Jokowi dipecat, seluruh termul di penjara, bikin gaduh membela kejahatan terhadap negara dan bangsa. Teman kita BP Budin memberikan komentar, walau 1000 hakim bilang ijazah orang itu palsu, tapi kalau presidennya diam saja bagaimana bisa? Teman kita Dede Radarga memberikan komentar, tangkap semuanya, termasuk para termul, para pihak yang mendukung dan membela si Jokowi, termasuk oknum polisi, pengacara, semuanya, biar pejajal penjara di seluruh Indonesia. Teman kita Wulyoyo memberikan komentar, bongkar tuntas. Teman kita Ida Yulipuso memberikan komentar, sangat setuju dengan ulasan di atas. Teman kita Novi memberikan komentar, diberkatilah kebenaran dan keadilan. Terima kasih malaikatku dan sahabat sejatiku. Teman kita Suhartono memberikan komentar, ini sidang sinetron halusinasi Taufik. Teman kita Suran Klaten memberikan komentar, semangat perjuangan rakyat Indonesia. Teman kita Ibrahim Zain memberikan komentar, hakim dan semua penegak hukum lainnya yang tidak mau disuap, tidak mau makan uang haram, pasti baik, jujur, berani dan tegas untuk menegakkan sebuah kebenaran. Teman kita Mawardi memberikan pendapat, semoga tidak ada serangan fajar siang, sore, malam. Teman kita Mar Suzuki memberikan komentar, Pak jika jujur pasti makmur hidupnya, buat pribadi atau buat orang lain. Teman kita Erianto memberikan komentar, ya Allah tuntaskan masalah biar Pak Presiden bekerja maksimal, nanti enggak Gibran lagi. Teman kita Toko Kian Toto memberikan komentar, tangkap JKW adili dan hukum berat, gantung di Monas sebab telah menipu 300 juta rakyat Indonesia. Teman kita Suhonor 3 memberikan komentar, ternyata benar dugaan Pak Nababan kalau si Kurap itu pemain, katanya waktu suruh ganti baju di rumahnya malah ganti baju di bandara. Kayaknya takut kalau ketahuan belangnya. Teman kita Suliang Lian memberikan komentar, udah kepalang basah gimana pun ijazahnya nggak mungkin ditunjukkan, malu bukan main nantinya. Teman kita Siti Pathitan memberikan komentar, nggak ada orang jahat, rakus berkuasa, hanya Allah yang kuasa segalanya. Orang-orang jahat berencana Allah ya netuin, tinggal tunggu aja apa yang bakal terjadi pada orang jahat, rakus, korupsi, maling, hidup ada itu hitungannya, jahat balik ke kiri sendiri, hidup Allah ngatur, jalankan apa ada, jangan rakus, bikin sengsara tuanya. Mudah-mudahan orang baik berani, sehat, panjang umur, Allah melindungi orang baik, amin. Hidup sesia amal, perbuatan musnahkan orang rakus, bikin sengsara rakyat. Ya Allah buktikan, kasihan orang baik yang kena pukul di penjara, digebukin, siap yang jahat-jahat mati, biar kapok ya, bayarin gede, dibelain nggak sadar aja menanti orang rakus. Teman kita Mawardi memberikan komentar, loh kalau ijazahnya palsu berarti gelar raja di mana-mana itu aba-abagu ya. Teman kita Gadis Onyo memberikan komentar, walau bagaimanapun juga yang namanya bangkai busuk disimpan serapi mungkin tercium juga. Teman kita Singat Sionoto memberikan komentar, JK dan termulnya harus pidana.
teman kita Sunarti memberikan komentar, "Ya Allah, hidup hanya sementara. Kau masih pada berani bohong, ya Allah, berilah hidayah." Teman kita Yosifinik memberikan komentar, "Alhamdulillah, hakimnya jujur sesuai dengan suara hati rakyat Indonesia. Kebohongan itu tidak akan sempurna meskipun ditutup rapat setebal beton. Tuhan itu pasti akan menunjukkan kebenaran." Demikianlah teman-teman beberapa pendapat-pendapat kita netizen yang sangat mendukung dan sangat mengikuti perjalanan politik di Indonesia. Terima kasih sudah bersama kami dari awal hingga akhir, dan kami ucapkan selamat berjumpa lagi. Salam NKRI.